Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Di video ini, kita akan mempelajari mengenai aplikasi turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah maksimum minimum. Langsung saja ke contohnya yang pertama. Keliling sebuah persegi panjang adalah 110 cm. Tentukan ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum. Nah, di sini kita fokusnya ke pertanyaannya ini ya, agar luasnya maksimum ya. Perintahnya di sini agar luasnya maksimum. Nah, berarti nanti kita harus membuat formula dari luas persegi panjang. Nah, di sini yang diketahui adalah keliling. Keliling sebuah persegi panjang. Kita misalkan dulu. Jadi, kita buat bahasa matematikanya terlebih dahulu ya. Jika panjangnya itu X cm, kemudian lebarnya itu Y cm, maka keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Sehingga 2 kali panjangnya adalah X ditambah lebarnya adalah Y sama dengan 110. Jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 110. Atau di sini X ditambah Y sama dengan, bisa ya dibagi 2 semua, jadi 55. Nah, kemudian kita ambil Y-nya, Y berarti 55 dikurangi X ya, ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian sekarang kita buat fungsi luasnya. Luas itu kan panjang kali lebar ya, panjangnya adalah X, lebarnya adalah Y. Padahal tadi Y adalah 55 dikurangi X. Nah, sehingga kita bisa membuat formula luas dalam X, karena tadi kita ngambilnya itu Y, maka nanti luasnya variabelnya itu X ya, jadi LX. Tapi kalau kita ngambilnya X, berarti nanti di sini variabelnya pakai Y, jadinya LY ya. Jadi terserah kalian mau ambil X atau Y. Nah, di sini saya mengambil Y sehingga nanti formulanya dalam X ya. LX berarti panjang kali lebar, panjangnya adalah X, lebarnya adalah 55 dikurangi X ini ya. 55 dikurangi X. Sehingga ini bisa kita kalikan, jadi 55X dikurangi X kali X adalah ya X kuadrat. Nah, ini adalah LX. Nah, kalau sudah ketemu formula dari apa yang ditanyakan, maka langkah berikutnya kita tentukan nilai stasionernya. Ingat, stasioner diperoleh ketika turunannya sama dengan 0 ya. Jadi kita turunkan LX-nya, lalu kita buat sama dengan 0 ya. Jadi ini kuncinya ya. Kuncinya di sini. L aksen X sama dengan 0. Kita turunkan 55X berarti 55 dikurangi ini ya 2X sama dengan 0. Sehingga dari sini diperoleh negatif 2X sama dengan negatif 55. Jadi X sama dengan ya 55 per 2. Nah, ini X-nya ketemu 55 per 2. Dari sini kita bisa menemukan nilai Y-nya. Dari persamaan 1 tadi, Y sama dengan 55 dikurangi X. X-nya adalah 55 per 2. Kita samakan penyebutnya, jadi 110 dikurangi 55 per 2, yaitu hasilnya adalah 55 per 2. Jadi X-nya panjangnya itu 55 per 2 dan lebarnya Y-nya adalah 55 per 2. Jadi ini adalah ukuran panjang dan lebar agar luasnya maksimum. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Suatu pekerjaan akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya per hari yaitu 2X ditambah 5.000 per X dikurangi Rp40.000. Yang ditanyakan adalah total
biaya pekerjaan. Ingat ya, kita fokusnya apa yang ditanyakan ya, atau apa yang diperintahkan. Total biaya pekerjaan. Nah, di situ nanti kita buat fungsinya. Nah, misalkan biaya itu kita misalkan B ya, jadi fungsinya nanti dalam B. Nah, BX karena yang ditanyakan total berarti bukan hanya per hari, yaitu selama X hari. Kalau satu hari itu segini, berarti kalau X hari ya kita kalikan ya. Jadinya total biaya yaitu BX-nya adalah X dikalikan 2X ditambah 5.000 per X dikurangi 40. Bisa dipahami ya. Jadi dikalikan X itu karena biaya per harinya itu ini, kemudian banyaknya hari itu ada X. Jadi total biayanya itu dikalikan. Ya, kita buka kurungnya sehingga menjadi 2X kuadrat ditambah 5.000 per X dikali X kan bisa dicoret. Tinggal 5.000 dikurangi 40X ini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kalau fungsinya atau formulanya itu sudah ketemu, maka kita cari stasionernya. Ya, stasioner itu diperoleh ketika B aksen X-nya sama dengan 0. Ini ya, ini kuncinya. Ingat, kuncinya kita turunkan lalu buat sama dengan 0. Kita turunkan BX-nya berarti 2 kali 2 yaitu 4. X pangkatnya berkurang 1. 5.000 diturunkan berarti 0, jadi tidak perlu dituliskan. 40X diturunkan jadinya ya negatif 40 sama dengan 0, sehingga 4X sama dengan 40, ini ke sana ya, ke kanan. Jadi X-nya diperoleh 40 dibagi 4 yaitu 10. Nah, jadi X-nya ada 10. Jadi pekerjaan itu selama 10 hari. Nah, X-nya sudah ketemu 10, padahal yang ditanyakan adalah total biaya pekerjaan. Sehingga X-nya ini kita substitusikan ke BX. BX itu tadi total biaya pekerjaan. Jadi B 10 yaitu 2 kali ini ya, 10 kuadrat ditambah 5.000 ya, ini ditambah 5.000 dikurangi 40 dikalikan 10 ya. Kalian terserah mau memasukkan ke sini atau ke baris pertama sama saja. Jadi hasilnya 10 kuadrat 100 kali 2 yaitu 200 ditambah 5.000 dikurangi ya 400 nih ya. Jadi hasilnya adalah ini 200 dikurangi 400 itu negatif 200 tambah 5.000 berarti 4.800. Ingat ini satuannya dalam ya ribu rupiah. Jadi total biayanya yaitu ini ya, tambah 03 karena dalam ribu rupiah. Jadi seharga 4.800.000 rupiah. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Diketahui dua kandang berdampingan masing-masing berukuran X meter dan Y meter serta luasnya 12 meter persegi untuk satu kandangnya. Gambarnya ini sudah diilustrasikan ya di sampingnya. Yang ditanyakan adalah tentukan X dan Y agar panjang pagar yang diperlukan sesedikit mungkin. Berarti petunjuknya di sini adalah ya panjang pagar. Tapi perhatikan di sini diketahui bahwa luasnya ini adalah 12 meter persegi. Nah, di sini 12 meter persegi berarti panjang kali lebar ya, jadi X kali Y. Nah, kita tuliskan X kali Y sama dengan 12. Kita ambil Y-nya berarti Y sama dengan ya 12 per X. Ini ya. Ini persamaan yang pertama. Nah, lalu panjang pagar itu kan perhatikan di sini Y-nya ini ada 4, X-nya ada 3. Jadi, misalkan panjang pagar itu PX, ini adalah 3X ditambah 4Y ya. 3X ditambah 4Y. Padahal Y adalah 12 per X. Jadi, nah kita ganti 12 per X. Sehingga bentuk ini menjadi 3X ditambah 48 per X. Nah, ini X-nya kita naikkan ke atas ya. Jadi 3X ditambah 48 X pangkat ya negatif 1. Ingat, kita cari stasionernya. Berarti P aksen X-nya ini sama dengan 0. Ini kita turunkan. Jadi 3X diturunkan itu adalah
3, negatif 1 turunkan jadi dikurangi 48, X pangkat ya negatif 2 sama dengan 0. Nah ini ya, jadi 3 dikurangi 48, nah kalau pangkat negatif biar jadi positif berarti ke bawah sama dengan 0. Nah jadi negatif 48 per X kuadrat sama dengan negatif 3. Nah ini negatif-negatifnya ini dicoret ya. Jadi 48 sama dengan ya 3X kuadrat. Nah dari sini diperoleh X kuadrat sama dengan 48 bagi 3 yaitu 16. Nah jadi diperoleh X-nya sama dengan 4 ya. Tidak mungkin negatif karena panjang ini tidak mungkin negatif. Jadi X-nya itu yang positif 4. Nah X-nya sudah ketemu, berarti tadi Y-nya adalah 12 per X. Jadi Y sama dengan 12 per 4 yaitu 3. Jadi X-nya 4, Y-nya 3 agar panjang pagar yang diperlukan ini sesedikit mungkin. Nah, demikian adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan maksimum minimum, nah menggunakan turunan dalam menyelesaikannya. Nah, seperti biasa, sebagai bahan latihan, silakan kalian coba kerjakan 3 buah soal ini yang berkaitan dengan masalah maksimum minimum. Jika ada yang masih bingung, bisa diputar lagi atau ditanyakan di kolom komentar. Ya, semoga video ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat, serta jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.